Emosi aktor Yama Carlos kembali mendidih ketika menghadiri sidang cerai melawan Arvita Dwi Putri di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin siang. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan jawaban dan bukti dari pihak Arvita terkait eksepsi yang dibacakan pihak Yama Carlos pada sidang sebelumnya. Yama berusaha menghentikan proses perceraian yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang karena merasa dirinya berdomisili di Jakarta Selatan. Tapi mengapa baru sekarang Yama mempermasalahkan lembaga pengadilan yang memproses gugatan cerai Arvita? Apa kata pihak Yama setelah pihak Arvita berhasil membuktikan bahwa Yama memang tinggal di Tangerang? Agenda sidang hari ini adalah pembuktian awal terkait dengan adanya eksepsi dari tergugat. Eksepsi mereka itu terkait dengan eksepsi relatif dan kompetensi absolut ya. Jadi hari ini kami menghadirkan salah satu bukti untuk menyatakan bahwa eksepsi mereka tidak bisa diterima oleh hakim. Yang pertama terkait dengan bukti domisili para penggugat. Dari pihak tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang itu tidak berwenang untuk mengadili. Itu yang pertama, karena terkait dengan domisili pihak tergugat yang mengatakan bahwa yang bersangkutan tinggal di Tiara Selatan. Faktanya memang kan antara tergugat dan penggugat itu kan tinggal di Tangerang begitu ya. Dan itu kita hadirkan bukti domisili yang ada di Tangerang. Tetapi ada 1-2 kesalahan teknis dari pihak penggugat di mana penggugat mengajukan bukti tanpa pembanding. Sehingga majelis menilai ya udah untuk proses pembuktian ini ditangguhkan sampai pemeriksaan pokok perkara. Oga memperpanjang pembahasan tentang domisilinya, Yama justru mengalihkan fokus pada ketidakberanian Arvita untuk menunjukkan batang hidungnya di persidangan. Padahal menurut Yama, Arvita sudah 2 tahun berhenti dari sebuah maskapai penerbangan yang mempekerjakannya sebagai pramugari. Saban hari, Arvita juga aktif di TikTok. Sehingga Yama yakin kesibukan kerja yang dikemukakan pihak Arvita kepada majelis hakim hanyalah akal-akalan Arvita untuk menghindari pertemuan dengannya. Apa tadi bilangnya? Belum ada waktu. Perasaan live TikTok hampir tiap hari. Dan setahu saya ya, setahu saya dia nggak punya pekerjaan tetap itu. Nggak punya. Karena dia sudah pensiun dari satu perusahaan besar penerbangan 2021 setahu saya ya. Kalau live TikTok hampir tiap hari itu, ya kan? Dan setahu saya dia tidak, setahu saya ya. Tapi ya nggak tahu nih kalau misalnya ada riwayat kerja di suatu perusahaan ya mohon dicek lagi benar atau enggak itu. Saya patut bertanya dan patut menduga apakah itu suatu akal-akalan atau bagaimana. Gitu ya. Setahu saya sih waktunya pasti ada kok. Usai sidang yang berlangsung cukup singkat, Yama kembali mengungkap fakta yang berusaha disembunyikan Arvita dari hadapan publik. Menurut Yama, demi pencitraan Arvita seolah ingin mengaburkan pernikahan sah mereka yang digelar di gereja pada Juni 2016 silam. Saat itu tanpa paksaan Arvita menjalani pemberkatan pernikahan dengan Yama. Terkait dengan kutipan akta perkawinan yang menikah dengan secara agama Kristen. Ya, terus kemudian ada satu bukti lagi yang kemudian bukti itu sebetulnya belum kami sampaikan karena kebetulan yang kami hadirkan adalah bukti kopi ya, kopi dari kopi. Tentang pernikahan secara pemberkatan gereja atau menurut keyakinan saya. Gini ya, pernikahan kami sah secara negara catatan sipil. Nah, kalau sekarang perempuan itu mau tidak terima dengan pernikahannya, sekali lagi saya katakan Jangan mengambil hanya sepenggal suatu peristiwa yang diduga sepenggal itu yang menguntungkan pihak kau. Dari pernikahan yang sudah berlangsung 7 tahun itu, Yama yang berstatus duda saat menikahi Arvita beroleh 1 anak dari Arvita. Sebagai ayah, Yama merasa separuh jiwanya hilang saat putranya yang berusia 6 tahun dibawa kabur Arvita. 21 Februari 2023 menjadi pertemuan terakhir Yama dengan putranya yang seharusnya pekan ini menghadiri wisuda TK-nya.
Lantas, apa yang membuat Arvita tidak mau mempertemukan Yama dengan darah dagingnya sendiri? Benarkah karena janji Yama untuk bertemu anak secara baik-baik tidak bisa dipegang? Ya 24 Juli Marco sudah harus masuk SD di Nggak ada saya kata mundur untuk tidak memperjuangkan Marco untuk masuk ke sana. Saya sudah bayar. Dan ini saya puji Tuhan terima kasih banget kepada saya utarakan secara pribadi dan atas nama tim kuasa hukum saya kepada TK-nya Marco. Marco meskipun tidak menyelesaikan kegiatan sekolah di Bambu, tapi Marco tetap dianggap menyelesaikan di sana. Marco tetap diwisuda. Ini buktinya nih. Saya habis ke sekolahan TK-nya Marco ini. Meskipun Marco tidak ikut acara wisuda, tapi dari pihak ini tetap memberikan ini ke Marco dan saya sudah ambil ini. Ada bukti seragamnya, ada bukti fotonya. Jika ada SD yang menerima Marco tanpa tanda tangan ayah kandungnya, pasti saya tindak lanjuti. Nggak disembunyikan sih sebetulnya. Kalau disembunyikan kesannya kayak negatif kan. Jadi lebih persisnya ya yang namanya anak di bawah 12 tahun kan lebih tepatnya diasuh oleh ibunya gitu ya. Ya sebenarnya kami welcome pada prinsipnya kalau memang minta dipertemukan ya kapan kita bisa atur waktu dengan catatan bahwa nanti akan didampingi oleh kuasa hukum ya, hanya sebatas untuk bertemu gitu ya. Kenapa saya sebagai ayah kandung ya mau ketemu dengan anak saya dengan berbagai macam syarat? Nggak mau saya. Kalian mau bodyguard sebanyak apapun nggak akan saya terima. Dari saya pun juga begitu. Begitu saya mau ketemu Marco, saya nggak perlu bawa rekan-rekan ini. Ngapain saya bawa mereka? Saya ayah kandungnya, ya kan? Om, bukannya tidak menghargai mereka, cuman ngapain saya bawa rekan-rekan ini? Rekan-rekan ini mendampingi saya di perkara hukumnya. Ketika saya dengan anak saya, ya udah itu pribadi. Saya minta tolong kepada bapaknya Marco, kepada Yama Carlos, tolong lebih dewasa sedikit, lapangkan hatinya. Saya minta maaf kalau saya banyak salah. Anak itu malah dijadikan alibi dia. Kalau memang betul-betul dia sayang sama anak, dia nggak melakukan ini loh. Dia nggak melakukan. Dia tidak menjelek-jelekan saya sebagai seorang perempuan. Jika perseteruan panas Yama Carlos dan Arvita dipicu oleh rebutan hak asuh anak, perseteruan Rita Amelia dengan Gideon Tanker yang kembali memanas dipicu oleh rebutan harta Gonogini. Pisah rumah pada 1996 dan baru resmi cerai pada 2017 silam, baru pada Februari 2023 ini Gideon menggugat harta Gonogini dari wanita yang dinikahinya pada 1986 itu. Musisi gaek berpenampilan nyentrik itu mengubah nilai gugatannya karena memperoleh bukti baru terkait jumlah harta bersamanya dengan Rita. Jika sebelumnya Gideon menggugat 50% dari 100 miliar, sekarang ia meminta setengah dari harta Gonogini yang jumlahnya mencapai 300 miliar. Panggilan dari Pak sudah sah ke Pak. Harta-harta itu kurang lebih sekitar 300 miliar ya, kurang lebih 300 miliar. Setelah kami tata ya, setelah kami mencari tahu informasi keberadaan aset, di mana letaknya aset, seperti rumah di Tebet, ada yang di Kemang, apartemen itu di Jakarta Selatan, di daerah SCBD. Jadi setelah kami total lebih lah dari angka 300. Pertama ucapan kami kan waktu itu
100 miliar ya. Namun setelah kami telusuri sampai saya ke Bali melihat semua itu bahwa memang seperti informasi-informasi yang kami peroleh sudah itu bahwa asetnya cukup banyak. Berdoa ya tetap berdoa. Saya cuma minta hak saya. Saya cuma minta hak saya. Hak gitu loh. Dari hasil perceraian yang resmi. Itu aja. Terkait penambahan atau perubahan nilai gugatan, Gideon menyertakan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa selama pernikahannya dengan Rita, ia memiliki beberapa rumah mewah, sejumlah penginapan di Puncak, rumah produksi yang berkantor di kawasan Cempaka Putih, usaha hotel di Bali, serta beberapa bidang tanah yang terletak di sejumlah daerah. Saat membeli aset-aset itu, Gideon dan Rita berharap bisa mewariskannya kepada 3 anak mereka, yaitu Rio Tengker, Nagita Slavina, dan Marsha Tengker. Gitaris band Drachma itu seolah ingin mengamankan kerja kerasnya selama menikah dengan Rita. Nah, rumah saya juga dipakai 20 tahun dikembalikan dalam keadaan yang amburadul. Nggak bisa layak ditempati lagi. Itu kan di hukumnya kan siapapun yang berhasil, kalau cerai dia harus berbagi. Oh, saya ada punya pertanyaan tadi kan itu rumahnya Om Gideon. Rumah itu dipakai untuk usaha dan setelah 20 tahun dipakai usaha dikembalikan dalam keadaan hancur rumah. Itu yang sampai hari ini Om Gideon nggak puas, saya nggak terima. Kenapa nggak didandanin, dibenahi dulu? Makanya di situ kan kita masukin gugatan tentang frame breaks juga. Karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan keuangan selama ini kepada Om Gideon Tengker dari Ibu Rita Amalia Beta. Makanya kita ajukan gugatan itu sekiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dapat memutuskan perkara sesuai dengan fakta-fakta persidangannya nanti. Seharusnya Rita bersama besannya Amika Nita serta anak dan menantunya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad saat ini berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Namun karena suatu hal, Rita dan keluarga gagal berangkat. Gideon berharap batalnya Rita ke Tanah Suci membuatnya punya waktu luang untuk menghadiri sidang harta gono gini agar masalah di antara mereka cepat selesai. Tapi nyatanya lagi-lagi Rita memilih tidak hadir. Terima kasih untuk tidak datang. Terima kasih untuk tidak datang. Ya, atau belum sempat datang. Dan semoga berjalan dengan baik semuanya di bawah lindungan Tuhan. Tentunya teman-teman tadi kan sudah mengetahui bahwa ada surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dikembalikan bahwa dengan alasan bahwa orang tersebut yang dipanggil sudah pindah lama. Namun kami berkeyakinan bahwa rumah tersebut adalah rumah hak milik dari Ibu Rita Amalia Beta. Jadi apapun akan dipanggil kembali oleh negara, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.